Oke, untuk sekarang kita lanjut ke cara bikin UI. Untuk projectnya sendiri kita lanjut dari yang Flappy Bird kemarin. Kita tujuannya hari ini bikin tampilannya game startnya, waktu gamenya dimulai sama game over. Itu kan berarti udah ada dua tampilan baru ya, yang nanti disimpan sebelum dan setelah gamenya. Oke, kita mulai dari layoutingnya dulu. Kita bikin panelnya dulu. Di sini kalau misalkan kalian klik kanan di kanvas, terus pilih UI, di sini udah disediain sama Unity template-template yang bisa dipakai langsung. Misalkan sekarang kita pilih panel. Jadi panel ini lebih ke sesuatu yang ngebungkus halaman-halaman. Dia cuman terdiri dari image doang dan udah dikasih source image juga bawaan. Ini kita set on aja. Nah, ini pertama kita bikin halaman game startnya dulu ya. Ini karena kita sebenarnya nggak terlalu perlu juga, jadi kita remove aja. Nah, terus di dalam panel ini kita kasih nama dulu ini, panel game start. Nah, di sini kita kasih image. Image ini dia fungsinya buat gambar, buat masukin gambar yang sebelumnya berupa PNG gini. Kita bisa set ke source image-nya. Kita kasih yang ini ya, udah ada asetnya. Terus di sini ada set native size biar dia ukurannya ngikutin sama ukuran bawaan. Nah, tapi kayaknya masih kecil ya. Kita agak gedein lagi deh. Sekitar segini. Ininya di nolin aja biar di tengah. Terus kita bikin lagi juga buat game overnya. Kita tambah lagi, bikin panel lagi. Panel game over. Oh ya, ini sebenarnya bikin panel ini sebenarnya opsional. Cuman ini tuh nanti bakal berguna buat kedepannya sih. Jadi biar lebih rapih dari sisi hierarkinya. Sama kalau misalkan ada tambahan, misalkan backgroundnya mau agak diitemin gitu, nah itu kita tinggal tambah komponen image lagi aja yang ngeitemin layarnya gitu. Nah, sama titip juga buat kalian nanti namanya dia harus sesuai penggunaannya ya. Misalkan ini dia untuk panel game start, kita kasih aja namanya panel game start gitu. Terus buat game over ya udah panel game over kayak gitu. Ini juga misalnya kita rename lagi aja ya, biar sesuai penggunaannya. Ini kan buat score, misalkan text score. Jadi biar nanti kalian juga nggak bingung gitu ke depannya. Kalau ini karena cuman image doang, kita kasih image dulu. Nah, buat nextnya yang game over kita kasih image lagi. Tambah ada tulisan game over. Nah, di Unity bisa ini di hide ya. Misalkan biar kita gampang edit-editnya, kita bisa hide dulu. Nah, ini kita agak gedein dikit. 0 biar di tengah. Terus buat game start kan ada kita buat ngeklik play-nya ya, buat mulai gamenya. Kita bikin button baru aja. Misalkan button start. Nah, button start ini jadi kita niatnya kalau kita pencet gamenya mulai. Teksnya kita hilangin dulu aja. Buat game startnya sendiri kita kan pingin kita kliknya di full halamannya ya, jadi mau klik di sini, klik di atas, klik di mana dia langsung mulai game gitu. Nah, kita bisa di stretch all dulu, tekan ini tapi sambil tekan shift sama alt ya,
shift alt. Nah, jadi dia bakal full kayak gini. Nah, terus untuk colornya kita transparanin aja, jadi kayak seolah-olah dia nggak ada gitu, padahal dia ada komponen buttonnya di sini. Komponen button ini berguna buat deteksi kliknya. Kayak misalkan, ini matiin dulu aja ya biar kelihatan. Misalkan kita mau ngeklik suatu tombol, misalkan mau klik suatu area kayak gitu, nah bisa pakai komponen button ini. Di button start ini nanti kita isi on click-nya sama fungsi yang nanti kita bikin. Tapi sekarang kita ke layout-nya dulu ya. Pertama kan layout game start, ini udah, sama layout buat game over-nya. Nah, buat game over juga sama ya, ada button-nya juga buat replay-nya. Akan kita bikin button replay. Ini kita simpan di bawahnya. Ukurannya bisa diatur-atur aja ya. Ini misalkan replay. Nah, ini kan kayak berupa button gitu. Jadi kalau misalkan kita tekan, nanti kita niatnya buat replay gamenya. Oke, kita mulai ke scriptingnya. Ini kita matiin dulu aja biar tampilannya kayak lebih kelihatan ya. Oke, kita mulai ngoding di game manajernya. Pertama kita perlu reference ke dua objek tadi ya. Ada dua objek kan, yang panel game start sama panel game over. Kita bikin serialist field game object aja. Yang pertama panel game start, sama yang kedua panel game over. Nah, panel game start ini dia kan muncul ketika pertama main kan. Kita tambah aja di sini aja ketika start. Nah, ini metode yang otomatis dipanggil ketika scene-nya berjalan ya, ketika gamenya berjalan. Ketika start kita ingin si panel game start-nya itu nyala. Jadi kita set aktif si panel game start ini jadi true. Sama next-nya sebenarnya ini opsional, tapi tergantung nanti di scene-nya. Kita bikin aja. Jadi kalau ketika start si game over, panel game over-nya kita matiin. Nah, sama kalau kita main pasti kan langsung burungnya langsung jatuh tuh. Nah, itu kita bisa cegah itu dulu dengan nge-set si time scale-nya. Nah, time scale-nya jadi 0. Jadi time scale ini berguna kayak buat nge-pause game gitu. Ini kan semua proses itu kayak terjadi tiap frame. Itu kan yang ada di update itu. Nah, kalau kita scale-nya di set 0, itu semua bakal terhenti. Kalau normalnya itu kan 1, defaultnya itu 1. Kalau kita jadi 0 berarti dia tuh berhenti, tapi kalau setengah dia tuh kayak kayak agak lambat gitu, kayak ya lebih lambat jalannya. Kita supaya berhenti kita set 0 dulu. Oke, save dulu. Kita masukin dulu reference-nya. Nah, sekarang kita pingin si game start ini, kalau misalkan ketika dia nyala, pas kita klik button start, kita langsung mulai gamenya. Pertama kita bikin dulu fungsinya. Misalkan apa ya, start game. Nah, kita setnya ini jadi public ya, biar bisa diakses dari luar
sini. Kalau yang private gini, dia cuma bisa diakses di dalam kelas ini. Tapi kalau public, dia bisa dari luar. Dan button itu, biar kita bisa set fungsi ini, bisa dipanggil dari button, kita harus set dia jadi public. Nah, kalau ngeklik start game, kita pingin si time scale-nya jadi normal lagi, jadi 1. Terus si panel game start-nya kita sembunyiin. Oke, cukup. Nah, di on click yang di button start ini, kita set dia, kita klik plus dulu, terus kita set objeknya dulu yang mana. Di sini game manager kita ada di objek main kamera ya. Jadi kita klik lagi button startnya, kita drag and drop si main kamera ini ke sini, terus pilih fungsinya. Scriptnya kan tadi game manager, terus di game managernya nama fungsinya, nah ini start game. Jadi kita kayak ngeset kalau si button start ini diklik, dia bakal manggil ini di objek main kamera ada script game manager.start game. Tadi kita set ini. Oke, udah. Kita coba tes dulu ya. Nah, ini kan burungnya udah nggak langsung jatuh ya, karena kita harus klik dulu baru nanti bakal langsung main. Kita coba klik. Nah, udah normal. Nah, cuman buat game overnya kita belum bikin ya. Jadi kita pingin ketika si burungnya nyentuh pipa, dia langsung game over. Berarti itu kita perlu trigger dulu. Mirip kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kita buat nambah skor, kita kan bikin objek baru, ada scriptnya yang scoring ini. Jadi kalau dia nyentuh ke area sini, dia bakal nambah skornya. Nah, kita tambahin juga buat pipanya. Kalau kita kena si pipa-pipa ini, kita langsung game over. Nah, caranya pertama kita tambah box collider, tapi di sini udah ada. Jadi kita tinggal set si down sama up ini di set jadi trigger. Terus kita tambah script baru. Misalkan apa ya? Game over trigger atau jangan pipa aja deh, pipe ya nama objeknya. Nah, si down sama up ini kita kasih script barusan, terus kita edit script. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya. Kita lihat yang scoring ya. Yang scoring ini kan kita ada satu event, jadi ini buat nanti si game manager kita dia ngedaftarin ke fungsi ini. Kalau si fungsi on edge score ini dipanggil, maka dia kan bakal ngelakuin sesuatu di sini kayak ini. Dia pas pertama nge-start dia daftarin kalau on edge score ini dipanggil, maka handle on score add ini bakal dipanggil. Nah, mirip sama yang tadi, cuman kita namanya kita bedain. Public static system notation, misalkan on hit pipe, misalkan kalau nge-hit si pipanya. Di sini sama kayak tadi ada on trigger enter, yang tuh dia. Kalau si
playernya ngehit pipa, kita panggil fungsi onHitPipe ini. Nah, tinggal di game manajernya kita daftarin pipe.onHitPipe. Ketika si pipanya kita daftarin si onHitPipe ini ke handle onHitPipe. Ini sebenarnya udah seringnya kayak gini ya, kalau misalkan buat listener itu tuh biasanya di depannya ada handle gitu atau handle on gitu. Biasanya seringnya kalau yang event gini dia dapat depannya ada on nya. Jadi ketika ngehit pipa, dia bakal manggil fungsi ini juga. Nah, ini kan bakal error. Buat gampangnya kita tinggal ini aja, generate method. Jadi tinggal klik si lampu ini terus generate method. Nah, terus apa yang perlu dipanggil ketika ngehit pipa? Kita pingin nampilin si panel game over tadi kan. Panel game over terus waktunya juga jadi berhenti kan. Mirip-mirip lah kayak ini. Tapi sebelum itu kita bikin dulu fungsinya. Ini private aja. Game over. Nah, ketika game over, kita pingin si waktunya jadi nge-pause sama panel game over-nya jadi aktif. Nah, tinggal ini ketika si handle onHitPipe ini kepanggil, kita panggil lagi fungsi game over. Nanti dia bakal manggil ke sini kan. Nah, tinggal satu lagi reply-nya ya, replay button-nya. Kita set juga public biar bisa diakses dari button. Nah, kalau replay sebenarnya banyak metodenya, tapi kita pakai yang paling simpel aja. Jadi kalau kita klik replay, kita reload si scene-nya. Buat nge-reload scene itu kita perlu using namespace tambahan. Namanya itu Unity Engine .scene management. Di sini ada nanti scene manager load scene. Kita pingin load scene yang udah kita load atau kita pingin restart scene ya. Berarti kita ngeload scene yang udah lagi kita load. Di sini ada scene manager get active scene. Kita kasih name-nya. Jadi kurang lebih ini tuh kita pas klik replay, kita load scene yang lagi aktif. Kayak gitu. Udah cukup itu aja. Kita coba ya. Ini udah di save. Okay. Kita coba play. Oh, tunggu dulu. Ini belum. Kalau klik game over, nah klik button replay-nya kita daftarin kayak tadi ya. Main kamera, game manager replay. Sekarang kita replay. Oke. Kita coba tambah skor, masih bisa. Kita coba game over. Nah, dia bakal langsung muncul, panel game over ini langsung aktif. Sama ada button replay. Kalau kita klik, kita langsung nge-reload si scene-nya ya.
Nah, kita bisa play lagi. Nah, ini ternyata masih ada error nih. Nah, kalau misalkan muncul error kayak gini, itu tuh karena salah satunya karena ini nih, karena event ini kita kan set dia jadi static. Static itu dia bakal ada selama si gamenya berjalan, dan gak peduli dia mau restart scene atau buka scene yang lain, dia tuh bakal masih kesimpan di sini. Nah, itu tuh caranya tinggal tambahin aja kalau ketika disable kita nge-unregister si event tadi, jadiin si plusnya ini jadi minus. Nah, tinggal gini aja, kita copy semua yang kita daftarin eventnya. Kalau ini kan kita plus gini berarti kita ngedaftar. Nah, kalau yang ini kita berhenti daftarnya. Kita coba buktikan. Tadi kan karena kita reload scene, sedangkan si objek-objek ini tuh udah hilang gitu karena kita nge-reload scene, jadinya ya bakal error. Coba. Oke, game over. Kita klik replay. Play lagi. Oke, udah aman ya. Udah aman. Oke, kayaknya cukup buat materi hari ini. Kita singkat aja. Yang penting buat ngelengkapi yang kemarin ya. Karena kemarin udah lumayan lama juga. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.